Kami di DG Financial, kali ini kita akan membahas tentang PT Mitra Keluarga Karya Sehat Tbk atau Sahamika ya. Di sini laporan keuangan kuartal pertama 2025. Ini ada direktur utamanya yaitu Rustianca, kemudian direkturnya yaitu Joyce. Untuk laporan keuangan kali ini nilainya itu dia 1 tahun penuh, nilai 1 tahun penuh dan bentuk itu dia rupiah. Kas setara kaca dari 1 triliunan sekarang jadi 1,7 triliunan, meningkat cukup banyak. Kemudian piutang usahanya di sini kalau kita lihat ini ada beberapa peningkatannya. Persediaan pun meningkat sekitar 6 miliaran kalau kita lihat di sini, lebih 6 miliaran. Total aset lancarnya, nah ini semua rata-rata meningkat kalau kami lihat di sini. Bahkan total asetnya dari 8,2 triliunan sekarang menjadi 8,7 triliunan. Nah ini peningkatan yang cukup banyak menurut kami ya. Liabilitasnya, hutangnya hanya meningkat sedikit menurut kami, kurang lebih sekitar 80 miliaran. 84 tambah 68 berarti 150 miliaran. Nah 150 miliaran untuk peningkatan hutangnya. Jika kita lihat untuk ekuitasnya itu bahkan meningkat sekitar 300 miliaran. Nah bayangkan hutang meningkat hanya 100 miliaran, tapi ekuitasnya meningkat 300 miliaran. Seharusnya perusahaan ini mencetak keuntungannya. Pendapatan bersih dari 1,243 triliunan sekarang menjadi 1,27 triliunan, diikuti dan peningkatan dari bahan pokok, beban usaha dan lain-lain. Tetapi karena pendapatan yang meningkat, mereka bisa menghasilkan laba bersih sebesar 332 miliaran. Ini laba bersih tahun berjalan ya. 332 miliaran berarti mengalami peningkatan daripada yang sebelumnya. Jika mereka bisa kurangi bebannya lagi, itu akan menjadi lebih baik lagi menurut kami. Ini pembayaran kas kepada pemasok dan lain-lain agak sedikit berkurang, tapi kalau kita lihat persediaan pun meningkat ya. Dan persediaan pun sudah meningkat sekitar 6 miliaran. Berarti mereka kan ibaratnya oke lah ya, kinerja oke menurut kami. Makanya kalau kami katakan ketika perusahaan perdagangan atau apa gitu, mereka kalau sedang menurun, nah beberapa saham seperti perusahaan merek terkenal ataupun untuk yang rumah sakit itu mereka tetap outperform. Nah, biasanya mereka tetap kinerja tetap meningkat. Kas setelah kas kita lihat kasnya dari 1,5 miliar menjadi 800-an juta. Kemudian di sini ada bank dan lain-lain. Bank Mandiri, Bank Sentral Asia. Nah untuk yang Bank Mandiri ini ada meningkat deposito berjangka. Deposito berjangka Bank BRI dari 60 miliaran menjadi 200 miliaran. Kita lihat di sini ya, totalnya ini dia meningkat dari 1 triliunan sekarang menjadi 1,7 triliunan. Ini semuanya rata-rata meningkat. Semua rata-rata meningkat, ini cukup luar biasa. Kemarin mereka gak ada simpan di Bank Danamon. Sekarang mereka pun udah simpan di Bank Danamon. Mungkin karena untuk apa? Untuk kayak disebarkan ya di beberapa bank. Tapi menurut kami ini cukup bagus sih kalau kita lihat ya, dari total kasnya, dari total persediaan dan lain-lain. Tingkat suku bunga misalnya di sini, bahkan deposito pun meningkat. Piutang usaha kita lihat berdasarkan pelanggan. Nah ini piutang usaha yang paling banyak itu dari perusahaan, dari 500 miliaran menjadi 600 miliaran. Kedua ada BPJS gitu-gitu berdasarkan umur. Nah belum jatuh tempo kita lihat yang lebih dari 90 hari sekitar 78 miliaran. Dia ada sedikit peningkatan diikuti dan peningkatan belum jatuh tempo. Dikurangi cadangan pulang nilai dia udah berkurang. Oh ini cadangan kerugian dia berkurang dari 14 miliaran dia 13 miliaran. Berarti sebenarnya masih oke lah ya. Walaupun mau kita bilang yang lebih dari 90 hari itu cukup tinggi. Nah kalau bisa segera dibayarkan, dipush, nah itu akan lebih baik lagi. Persediaan kita lihat obat-obatan meningkat dari 43 menjadi 46 miliaran. Perlengkapan medis meningkat, semua rata-rata meningkat. Ini cukup bagus sih semuanya. Aset tetap bisa lihat di sini. Bisa kita lihat aset tetapnya.
Bahkan mereka ada sebutkan ya, kayak rumah sakit mana, ini itu. Nah, semua ada disebutkan. Saya cukup terbuka sih kalau menurut kami. Tingkat kenaikan gaji tahunan, nah 8%-an. Nah, dia sampai 8%-an ya. Kalau kita di sini ini cukup tinggi menurut kami. Tingkat kenaikan gajinya cukup tinggi. Modal saham itu pemegang saham itu PT Griyaisani Cakrarasa Daya. Nah, itu paling banyak itu. Kemudian ada Rustianchen. Dan kita kan nggak tahu pemilik dari Griyaisani ini siapa. Beban pokok pendapatan, kita lihat dulu pendapatannya. Pendapatan untuk kali ini kita lihat suara rata-rata meningkat. Obat meningkat, kamar rawat inap yang menurun, layanan penunjang medis menurun, administrasi menurun, jasa tenaga ahli yang meningkat. Nah, berarti kamar rawat inap ini dia menurun ya. Sedangkan yang rawat jalan, layanan penunjang medis semua rata-rata menurun ya. Obatnya aja yang meningkat, obat meningkat, jasa tenaga ahli meningkat, registrasi menurun. Berarti kalau kita lihat mereka mulai kurangi administrasi ya, karena begini, pendapatan meningkat tapi administrasi menurun. Kemungkinan besar mereka kurangi biaya administrasi atau lebih banyak orang yang stay ya, maka administrasinya agak sedikit. Beban penjualan kita lihat iklan dan promosi. Nah, iklan dan promosi cukup baik nih. Kalau mereka bisa kurangi akan lebih bagus lagi. Tapi pun nggak bisa langsung dikurangi ya, karena ini juga akan berdampak sedikit. Walaupun kalau misalnya mereka bisa lakukannya lebih efektif, efisien, itu akan lebih bagus lagi. Pendapatan yang lain kita lihat, bahkan kemarin mereka sudah dapat dari dana 6 miliaran, sekarang cuma 3 miliaran. Dari laba penjelasan keuangan mereka kemarin sudah dapat, sekarang enggak, tapi labanya bisa lebih banyak. Nah, ini berarti ketergantungan pada pendapatan lain-lain itu sudah mulai menurun, tapi kinerja itu tetap oke. Nah, menurut kami ini cukup bagus. Baiklah, itu saja kami. Sekian, terima kasih, saya frustasi.